Welcome back to answer your question. Dari Rico Edi, Bang, bahas supply dan demand dong dan cara scoutingnya. Oke, supply and demand. Supply and demand di sini itu adalah area di mana area penting. Oke, ketika harga itu naik kemudian turun secara drastis, yang pucuk di atas tadi adalah area supply atau demand. Berarti gimana cara menentukannya? Saya contohkan di XAUUSD H1 di sini. Saya bilang tadi ketika ada kenaikan kemudian turunan secara drastis, berarti orang itu mengingat. Jadi intinya di sini supply demand. Di manakah sih sebenarnya orang-orang itu mengingat harga-harga pentingnya? Ketika harga itu naik secara drastis kemudian turun secara drastis pula. Contoh harga minyak dari 20.000 menjadi 10.000. Orang pasti ingat, oh ya dulu itu dari 20.000. Berarti 20.000-nya yang diingat. Sama seperti gold di sini. Dari bawah kemudian dia naik, kemudian turun drastis, yang diingat adalah harga yang di sini. Ini adalah area supply demand. Kemudian loh, ini sama kayak support resisten, makanya saya bilang hampir sama. Tinggal ditaruh di atas, ini tuh sama aja, ini support resisten. Sebenarnya sama aja konsepnya. Kemudian kalau yang di bawah gimana? Kalau yang di bawah dia turun, kemudian naik secara drastis, ini adalah area supply and demand. So, that's it. Itu adalah supply dan demand. Semoga itu membantu. Dari Nasir, dari awal modal 100, akun demo 1/1, risk and reward ratio-nya maksudnya menyusut sampai $75, setelah 1/2 jadi 149 dengan posisi 5-10 per hari. Kemudian dengan resiko 1-5 $ sekali open posisi, tapi biasanya belum sampai TP sudah saya close. Order minta kritik, sarannya kalau diterapkan di akun real aman apa tidak? Dan sebelumnya saya malang melintang 1,5 tahun. Oke, jadi ada yang tanya, dia pakai akun demo 1/1 itu modalnya nyusut, tapi kalau 1/2 modalnya itu nggak nyusut dengan resiko lumayan besar menurut saya, kemudian 5-10 per hari. Kalau menurut saya oke-oke aja, cuma resikonya 1 atau maksimal $2 saja per hari, itu menurut saya oke. Kalau $5 terlalu gede, jadi 1-2 $ per hari dengan modal $100. Kemudian masalah 1/2 dan trading system itu kalian tes dengan demo account dulu. Kalau di demo account lumayan profit, berarti kalian pakai yang sama di real account. Nanti ada bedanya tuh, yaitu psikologi. Kalian bisa melihat market dengan jelas, tapi psikologi kalian, oke, ini saya mau sell. Tetapi di tradingnya itu kalian harusnya buy. Makanya kita selalu bilang, trade what you see, bukan what you think. Trading apa yang kalian itu lihat, bukan yang kalian itu pikirkan. Kalau kalian lihatnya market sedang mau buy posisi, ya berarti kalian harus buy posisi. Ketika market itu buy posisi, ya jangan berpikiran oke, buy posisi tapi di sini itu kelihatannya sell posisi enak. Nah, trade what you see. Oke, dari Forex Head, bagaimana mengetahui tren tersebut sudah mencapai target? Ada beberapa untuk menentukan target. Yang pertama yang kita sudah bahas tadi, supply dan demand. Jadi ketika harga naik di sini, harga naik, ini naik, kemudian turunnya ke area mana? Kemungkinannya ke area supply and demand selanjutnya. Oke, itu juga bisa. Kemudian ada namanya pattern. Contoh ada head and shoulder. Oke, head and shoulder, dia sudah break area neckline, berarti selanjutnya bagaimana? Selanjutnya dia biasanya itu sampai di area bawah yang di sini. Sama seperti double top kayak gini. Biasanya dia sampai mana ya? Sampai kaki yang paling bawah. Ada beberapa yang seperti itu. Kemudian ada lagi contoh pattern trading kayak gini. Dia naik kemudian dia mengerucut, targetnya sampai mana? Biasanya panjang dari sini itu sama seperti panjang yang di sini. Ingat, A, B, C, D itu sama, panjang dari sini sama kayak panjang dari situ. Oke, dari Mas Al, assalamualaikum Mas Sama, saya ingin bertanya, kalau di trading ada namanya scalper swing intraday. Yang mau saya tanya, apakah semakin besar time frame semakin besar juga keuntungannya? Pengaruh lot time frame pakai apa? Tidak juga. Jadi scalper intraday swing adalah cara kita trading. Untuk profitnya ya tergantung orangnya dong. Mana yang lebih profit? Ya tergantung orangnya juga, tergantung skill orangnya juga. Kalau swing trading itu biasanya orang yang tidak suka melihat chart lama-lama. Kita open chart, kemudian kita analisa, oke, kita mau buy posisi, that's it, dia biarin. Untuk intraday, dia lihatnya H4 itu paling tinggi, H1 sama M30. Dia lihat market, kemudian
oke, saya mau buy posisi, nanti beberapa jam lagi, 4 jam atau 5 jam, itu dia melihat lagi bagaimana tradingnya itu berjalan. Kemudian ada namanya scalper atau scalping orang-orang bilangnya. Itu time frame-nya adalah H1 mentok, H1 M30, M15, M5. Mentok biasanya M15, tapi apa M5. Itu di sana katakanlah trennya lagi naik, oke kita buy posisi. Apakah kita akan tinggal? Ya tidak, kita lihat terus marketnya sampai nanti close posisi, biasanya 1 sampai 2 jam. Itu tergantung orangnya suka yang mana. Dari Marulirik, Bang mau tanya kalau money management, misal kita pakai risk and ratio banding 2, terus kita entry, misalnya pada market yang telah di retest. Pas saya mau nentuin stop loss-nya, misalnya di atas ekor higher high tapi time frame 1 jam. Itu pipsnya banyak banget, bisa 100 pips lebih. Jadi TP-nya 200 pips. Jadi kalau kita rugi 1% dari modal dong, apakah ada ketentuan Bang? Masih bingung Bang soalnya money management. Oke, jadi money management untuk simpelnya gini, kita harus berpikir stop loss-nya atau loss-nya terlebih dahulu itu berapa. Contoh sekarang di Euro USD, kita contohkan aja di Euro USD. Kita contohkan di Euro USD daily aja. Oke, kita lihat di area sini ada supply dan demand, break, retest, harusnya melanjutkan untuk penurunan. Oke, kelihatan dia naik, dia break, dia retest, selanjutnya melanjutkan untuk penurunannya. Oke, nah di sini misalkan kita mau enter, kalau kita enter di sini udah telat banget, ini udah terlalu jauh. Seharusnya kita masuk ke H4, ada rejection di H4 kelihatan. Nah, ada rejection di sini, kita enter kayak gini. Kemudian kita masukkan di daily lagi 1/2. Nah, kayak gini. Kita lihat pipsnya adalah 196, gede banget. Oke, karena kita lihatnya di daily. Kalau Bapak lihatnya di H1 M30 pastinya kecil. Saya contohkan di daily aja, 196. Modal saya itu $1000 Pak. Oke, dikali 1%-nya berarti $10. $10 dibagi 196 pips atau 1960 poin. Saya harus menggunakan 0,0. Oke. Contoh di Euro USD kita enter waktu dia break di area sini. Oke. Kemudian stop loss-nya kita 100 pip. Berarti TP-nya yaitu 200 pip. Gede banget Mas. Iya bener, ya emang gede. Kalau kita lihatnya di daily sama H4. Tapi kalau kita lihatnya di M30, M15, stop loss-nya bisa kecil. Nah, makanya ada swing trading, intraday, sama scalping. Mana yang kalian cocok. Kemudian apa yang kita lakuin? Kita lakuin adalah dilihat stop loss-nya. Stop loss-nya tadi berapa? 100 pip. Ini nggak pas banget 100. Ada, pokoknya ini 100, yang bawah 200 gitu ya. 100 pip, modal saya 1000 Mas, dikali 1%-nya berarti $10 setiap kali saya trading. $10 dibagi 100 pip atau 1000 poin. Saya harus menggunakan 0,01 lot dengan stop loss 100 pip. Jadi ketika ini terkena, $10 hilang. Kalau di bawah terkena berarti $20 kita dapat. Itu enaknya di trading. Beda sama binary. Kalau binary option kan 80, jadi TP-nya itu 80 kayak gini. Nah, lebih kecil dibanding stop loss-nya. Kalau di forex kita sampai bawah loh nggak apa-apa. Bapak tahan sampai berapa puluh tahun loh nggak apa-apa. Uangnya nggak bakalan kemana-mana selama kuat itu modalnya. Jadi enaknya itu di situ kita bisa fleksibel. Itu dari saya. Jangan lupa untuk komentar, untuk dibacakan komentarnya. See you next time.